Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Dia suruh berutut. Woi kau berutut. Baru dia lihat ke saya. Woi kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Saudara menembak saudara korban, saudara Joshua, jarak berapa meter? Sekitar 2 meter yang mulia. 2 meter. Oke, kemudian setelah itu coba ceritakan. Habis saya tembak yang mulia. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia. Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Tangannya di depannya. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Ada apa pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok yang mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yosu kayak gini yang mulia. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya? Siap pak. Oke. Baru saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Icat tuh menangis, menahan betul perasaannya, menceritakan peristiwa ketika dia harus menembak. Apakah Icat memang mudah menangis atau itu sesuatu yang paling jarang Ibu lihat di Icat? Ya ini kalau kecil dulu memang kalau saya marah, kalau dia ada sesuatu yang dia bikin yang nggak sesuai begitu saya marah, dia langsung menangis memang. Tapi setelah dia besar itu air matanya memang paling susah keluar. Cuman waktu kecil itu. Jadi kalau bicara dia sudah mengeluarkan air mata, berarti itu sudah dari dalam hatinya benar-benar hancur itu, Mbak. Karena memang apalagi dia ditempa, diberi kan keras kan. Jadi dia harus jadi harus jadi kuat. Jadi setelah ada peristiwa ini saya lihat kembali bagaimana anakku bisa mengeluarkan air matanya dalam keadaan seperti ini. Itu yang buat waktu kita berdua nonton dia minta maaf sama Bapak dan Ibu Yosua. Kita berdua menangis juga. Saya bilang hancur hati saya melihat anak saya jadi begini. Tapi puji Tuhan dia bisa mengaku salah, minta ampun, minta maaf sama keluarga Yosua. Itu yang merupakan kebanggaan kami juga sebagai orang tua. Jadi kalau dia sudah mengeluarkan air mata seperti itu berarti memang dia tulus dari dalam hatinya dia, Mbak. Dan setelah sebulan lamanya melihat Icat bukan seperti anaknya Pak Yunus, anaknya Bu Ine terutama yang dari awal insting seorang ibu mengatakan ini kayak seperti bukan anak saya. Iya. Tapi justru ketika dia mengaku, jujur, menangis di persidangan, Bu Ine merasa justru inilah anakku. Iya, saya merasa tenang. Puji Tuhan saya melihat dia. Puji Tuhan saya sampai sangat-sangat bersyukur. Karena saya melihat memang Icat yang dulu memang keceriaannya, senyumnya, kelihatan kembali setelah dia mengatakan kejujuran. Itu yang memang kami berdua rasakan sebagai orang tua. Saya tahu dia dari kecil bagaimana. Jadi setelah saya melihat dia jujur itu, dia seperti kembali lagi seperti dulu. Beda banget. Iya, antara beda, waktu 1 bulan masih mempertahankan skenario Sambo dengan ketika jujur tuh beda banget. Iya, beda banget. Sekali. Gimana Pak Yunus? Bedanya dari seorang ayah ngeliat putranya beda banget tuh gimana? Bedanya karena sekarang dia lagi ceria. Kalau yang dulu dia masih bingung, macam tegang, macam Ketakutan. ada Semua apa perasaan. namanya? Linglung. Iya. Iya. Tatapan kosong. Tatapannya Tatapannya kosong. Matanya kosong, tatapannya baru Melihat orang macam itu curiga. dihantui terus, Pak.
Melihat orang tuh curiga. Curiga. Iya. Termasuk kepada kedua orang tuanya. Iya, kita nggak bisa apa-apa gitu. Kenapa Mak? Kenapa Pak? Gitu. Kayak curiga, kayak ada sesuatu. Gitu. Sampai sekarang. Nggak percaya. Tapi sekarang udah balik lagi. Ya puji Tuhan, saya senang lihat dia sekarang.